Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan program dengan menggunakan perintah input dan perintah output, atau bagaimana cara menangkap input dan menampilkan output. Nah, kita mulai ya. Saya langsung saja membuat file kelas yang baru di source package karena kita sudah punya project di pertemuan video sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana cara membuat file projectnya. Ini saya hapus dulu. Oke, nah sekarang saya mulai buat di source package-nya ini. Kita klik kanan, kemudian new, lalu kita pilih Java class. Setelah itu kita kasih nama kelasnya. Saya kasih nama kelasnya sesuai dengan file yang kita akan buat, yaitu class input output. Ya, class input dan class output. Kemudian kita finish. Nah, sekarang kelas kita sudah jadi. Nah, di dalam pemrograman Java itu sebetulnya sudah disiapkan beberapa kelas yang berfungsi untuk menangkap input. Di antaranya itu yang pertama ada yaitu kelas scanner. Nah, ini yang akan kita bahas contoh programnya nanti, ini kelas scanner. Kemudian yang kedua ada juga kelas buffer reader. Dan ada juga yang ketiga adalah kelas console. Ya. Nah, untuk video kali ini kita akan melihat dulu bagaimana cara menggunakan kelas scanner untuk proses penginputannya. Sementara untuk output sendiri, kalau kita mau menampilkan output, itu sudah disiapkan juga fungsi inputnya, fungsi outputnya. Yang pertama ada fungsi print, dan yang kedua ada fungsi print line, dan yang ketiga ada fungsi format. Ya, yang ketiga ada fungsi format. Nah, untuk fungsi print dengan print line itu bedanya adalah kalau kita menggunakan fungsi print, maka nanti teksnya untuk perintah berikutnya, untuk cetakan output berikutnya itu tidak akan turun ke baris berikutnya, atau kursornya tidak akan berpindah ke baris baru. Sedangkan kalau menggunakan print line, maka nanti setelah ditampilkan output yang dicetak oleh print line itu, maka dia akan membentuk baris baru atau memindahkan kursor ke baris baru. Nah, sekira ini yang akan kita bahas yang berkaitan dengan input dan output itu sendiri. Langsung aja ya, kita buat contoh program yang pertama, yaitu dengan menggunakan class scanner. Nah, sebelum kita menggunakan class scanner, maka terlebih dahulu kita harus mengimpor class scanner itu ke dalam coding kita. Jadi kita impor Java titik util kemudian titik scanner. Nah, ini sudah dimunculkan hint kompletnya, jadi tinggal kita pilih scanner di sini, kemudian kasih titik koma. Ya, selanjutnya setelah masuk kita ke blok dari kelasnya, kita buat yang pertama seperti biasa fungsi mainnya, jadi public static, ini salah ketik ya, static, kemudian void, nama fungsinya adalah main. Nah, seperti biasa juga kita bikin argumen di dalam, tipe argumennya adalah string. Oke, parametersnya tadi parameters argumen. Nah, sekarang sudah kita blok juga fungsinya. Ini sudah ada dibentuk tutup kurungnya. Oke, yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya ya. Kita membuat variabel.
Yang pertama variabel nama, tipe datanya saya kasih tipe data string. Kemudian variabel kedua adalah variabel alamat, juga bertipe string, sehingga saya tinggal membuat koma karena dia menggunakan tipe data yang sama. Boleh juga kita string nama, di bawahnya nanti bikin lagi string alamat, jadi bisa seperti itu. Kemudian untuk variabel usia, ini saya kasih tipe datanya integer, dan variabel gaji juga saya kasih tipe datanya juga integer. Nah, setelah kita deklarasikan tipe data, variabel dan tipe datanya, maka yang berikutnya adalah kita membuat scanner baru sesuai dengan yang sudah kita input tadi. Jadi, saya kasih dulu komentar, membuat variabel scanner. Berarti scanner, kemudian kita kasih nama variabelnya ya, misalnya keyboard. Ya, variabelnya adalah keyboard. Nah, ini bebas saja sih nama variabelnya, sama dengan kita pakai fungsi new, lalu scanner. Nah, di dalam kurungnya kita kasih system titik in, jadi ada incomplete-nya sini. Nah, nanti setelah itu kita kasih titik koma di belakangnya. Tadi kita sudah buat variabel scanner namanya variabel keyboard. Nah, ini yang digunakan nanti untuk proses penginputan datanya. Nah, sekarang kita buat tampilan inputnya ya. Jadi kita cetak judul dulu. Tampilkan output ke layar. Nah, ini sudah kita buat tampilan output ke layar. Saya geser ke atas. Berarti ini tampilkan, berarti kita pakai sistem titik out, kemudian pakai print line. Nah, supaya nanti kursornya pindah ke bawah. Judulnya adalah kita kasih pendataan data karyawan. Nah, misalnya judulnya begitu ya, pendataan data karyawan. Setelah itu kita cetak yang pertama, yaitu sistem, ini huruf besar, sistem titik out titik, kemudian print. Nah, print, saya nggak pakai print line ya, supaya kursornya nanti tidak turun ke bawah waktu kita mau menginput namanya. Nama karyawan, saya pakai titik 2. Ini saya sejajarkan ke sini. Nah, titik koma. Setelah itu kita titik koma. Baru setelah itu kita gunakan scannernya ya. Kita gunakan scannernya. Nah, scannernya tadi namanya, variabelnya adalah nama sama dengan, lalu scannernya pakai keyboard ya, variabel keyboard. Keyboard titik, kita pakai fungsi. Nah, ini kalau tidak muncul hitnya tadi, coba ya, incomplete-nya tidak ada muncul, berarti ini ada yang salah di penulisan keyboardnya. Keyboard, nah keyboard, nah gini, titik masih belum muncul. Oh, tidak ada Y-nya ya. Yang di atas saja yang diperbaiki pakai Y. Nah, keyboard. Nah, yang sudah sama. Berarti titik, nah sudah muncul. Nah, kita pakai next line. Nah, kenapa pakai fungsi next line untuk penginputannya? Karena nama ini bertipe data string. Jadi alamat juga pakai next line. Tapi kalau usia dengan gaji nanti kita pakai next int. Jadi disesuaikan dengan jenis tipe datanya. Kalau variabel itu tipe datanya adalah double, maka pakai next double. Kalau variabel itu tipe datanya adalah float, maka kita pakai next float ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, ini sudah tutup kurung, titik koma. Nah, sekarang kita lanjut dengan alamatnya ya.
sistem titik, ini muncul hintnya lagi, tinggal diklik aja, kemudian titik, print, kemudian kita kasih tanda petik 2. Tadi nama sudah ya, berarti alamat karyawan. Nah, spasi disejajarkan titik komanya di atas biar nanti kalau di penginputannya enak, kelihatan rapi. Nah, setelah itu kita gunakan scannernya lagi. Alamat sama dengan keyboard titik, masih pakai next line ya, masih pakai next line karena alamat tadi masih tipenya adalah string. Oke, ada yang salah karena mau warna merah, berarti nah keyboard, nggak salah tulis. Kemudian next line, oh next line-nya salah, ini L nya harus huruf kapital atau huruf besar, belakangnya pakai titik koma ya. Oke, lanjut ke usia dengan gaji yang belum ya, berarti sistem titik out, kemudian titik print, jangan pakai print line ya. Kalau pakai print line nanti berarti kursor penginputannya itu akan turun ke baris baru. Nah, sekarang kita kasih usia, saya dorong ke belakang, titik komanya sejajar. Lalu setelah itu tinggal digunakan lagi variabel scannernya, itu usia sama dengan keyboard titik next. Nah, perhatikan ya, titik. Nah, perhatikan next line-nya nggak muncul lagi. Kenapa tidak muncul lagi next line di hint kompletnya? Karena usia itu bertipe integer, jadi dia tidak muncul lagi. Jadi kita pilih next ini aja, next int. Lalu titik koma. Terakhir adalah sistem titik out, kemudian print titik out titik print, kemudian dalam kurung gaji. Nah, saya dorong ke belakang, kemudian saya tutup dengan titik koma. Oke, tulisan sistemnya belum lengkap, ada titik komanya nih, awal ya. Oke, masih salah. Sistem outnya pakai huruf kecil. Oke, benar. Nah, ini sudah semua, tinggal dipakai scannernya, yaitu gaji sama dengan keyboard, kemudian titik, nah, masih pakai next in ya. Next in, jangan lupa titik komanya, masih ada notifikasi warna merahnya di belakang. Oke, nah selesai semua, kita input. Nah, sekarang nanti kita cetak kembali, kita tampilkan kembali data yang sudah kita simpan ke dalam variabel. Jadi tampilkan data yang disimpan dalam variabel. Nah, tinggal mati sistem out semua. Berarti sistem titik out, kemudian titik print line. Nah, saya kasih keterangan tanda garis dulu ya, biar kelihatan ada batasnya dengan penginputannya dengan outputnya nanti. Oke, kemudian sistem titik out, kemudian titik. Ini langsung aja saya pakai hintnya ya. Nih, nah keterangannya dulu, nama karyawan. Oke, titik 2. Saat titik 2 di belakangnya tanda petik 2 itu kita tambah baru variabelnya nama. Berarti kita akan mencetak isinya variabel nama itu setelah tanda titik 2. Oke, kemudian kita lanjut. Sistem titik out,
kemudian print line dalam kurung tanda petik 2 apa? Alamat karyawan. Alamat karyawan, kemudian kita kasih tidak. Oh ya, ini yang di atasnya nggak salah, harusnya print line. Nanti kalau nggak pakai print line, nanti hasilnya nggak lari berpindah ke baris berikutnya. Print line, kemudian seperti tadi kita cetaknya berarti tanda tambah baru alamat. Nah, titik koma. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk lagi ke sistem titik out titik, kemudian print line, mana print line-nya ya, print line object. Nah, tanda petik 2 usia. Nah, usia, atau bisa kita kasih usia karyawan gitu ya, biar sejajar dengan di atas ya. Karyawan. Ini saya tarik lagi titik 2-nya. Nah, setelah itu tambah variabelnya tadi adalah usia. Ini berarti kita mau cetak data yang tersimpan di dalam variabel usia tadi di belakang setelah titik 2. Yang terakhir adalah sistem out, kemudian print line object, tanda petik 2, gaji karyawan. Oke, kita geser. Nah, setelah itu tanda tambah variabelnya adalah gaji. Nah, udah selesai semua. Nih, jadi ini blok tutup kurung dari fungsi main, yang di belakangnya ini, yang terakhir ini adalah blok tutup kurung dari kelasnya ya, yaitu kelas input dan output. Jadi biasanya kalau kita dalam menulis coding itu salah satu blok kita klik, maka dia akan memblok juga pasangan tutup kurungnya atau buka kurungnya. Kita coba programnya ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih run file. Nah, ini sudah ini pendataan data karyawan. Kita klik di bagian di belakangnya nama karyawan ini, kursornya. Sekarang saya coba masukkan Syahrullah Disa, enter. Nah, alamat karyawan, Jalan Perintis Kemerdekaan, enter. Usianya misalnya 45, gajinya misalnya 10 juta. Nah, cukup nggak namanya ya. Nah, sekarang kita enter. Nah, nanti ada garis cetak ini tadi saya sudah buat outputnya seperti itu. Ntar kita lihat dulu kembali codingnya. Nah, ini dia. Jadi garisnya ini ya dicetak sini. Kemudian ada keterangan di depannya nama karyawan. Setelah titik 2 muncul nama Syahrullah Disa. Ini diambil dari ini plus nama. Ya, dan seterusnya sampai ke bawah gaji karyawan. Ya, seperti ini contoh penggunaan kelas scanner untuk menginput data, dan fungsi output yang kita pakai adalah fungsi output print dengan print line. Jadi Anda sudah harus bisa membedakan kapan harus menggunakan print dan kapan harus menggunakan print line. Sekian dulu video kita kali ini. Jika ada pertanyaan dan ada yang tidak dimengerti, maka boleh ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga melalui forum grup diskusi kita. Dan seperti biasa lagi, kalau video ini bermanfaat, maka bisa di-share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.